Janji besar Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza dan Ukraina dalam hitungan hari ternyata bertabrakan dengan realitas diplomasi yang rumit. Hingga saat ini Rusia masih membombardir di Ukraina. Meski Ukraina membalas, tapi tetap saja Rusia terlalu kuat bagi Zelensky tanpa bantuan Amerika. Sebaliknya di Gaza, Israel tak mau menghentikan serangannya ke Gaza dengan bom-bom besar terus dijatuhkan. Padahal sebelumnya Trump sempat mengatakan pada Netanyahu untuk menghentikan serangan dan berfokus pada pertukaran sandera. Kini setelah gagal memenuhi janji kampanyenya, Presiden Amerika Serikat ke-47 itu mengalihkan perhatian ke tantangan baru yang tak kalah pelik, menekan program nuklir Iran. Namun dengan negosiasi yang baru dimulai dan ketegangan regional yang terus membara, akankah Trump mampu menaklukkan Iran? Atau justru Iran akan menjadi lawan yang jauh lebih sulit untuk Amerika atasi? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Omong kosong Donald Trump. Mungkin itulah yang dapat disimpulkan usai dirinya gagal menghentikan dua perang paling disorot di dunia saat ini, yakni Perang Ukraina dan juga pembantaian atau genosida di jalur Gaza. Padahal selama kampanye 2024, berulang kali Trump menegaskan bahwa ia bisa mengakhiri konflik di Ukraina dalam 24 jam dan membawa perdamaian di Gaza melalui negosiasi cepat. Namun setelah 3 bulan menjabat pada April 2025, janji tersebut jauh dari kenyataan. Di Ukraina, Rusia terus membombardir kota-kota strategis seperti Kharkiv dan Odessa. Meskipun Ukraina membalas dengan serangan drone dan rudal yang didukung NATO, namun Rusia jelas berada di atas angin. Proposal Trump untuk gencatan senjata pun ditolak mentah-mentah oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, yang melihat kemajuan militer Rusia di Donbas sebagai keunggulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menolak tawaran yang dianggap menguntungkan Rusia, seperti pengakuan atas wilayah yang diduduki. Kini Trump pun menyalahkan Zelensky, dan tanpa bantuan militer Amerika Serikat, Ukraina jelas kesulitan menghadapi Rusia yang terlalu kuat untuk mereka. Sedangkan di Gaza, yang ada Israel terus menyerang dengan bom-bom yang juga berasal dari Amerika. Ratusan korban hingga ribuan berjatuhan tiap hari, di mana rakyat Gaza harus berjuang untuk bertahan dalam kondisi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Laporan dari PBS menyebutkan bahwa ada keputusan yang sangat besar di Gaza, apalagi sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas berakhir pada bulan Maret. Gaza tidak menerima kiriman makanan, air, bahan bakar, atau pasokan medis, karena Israel telah memblokir semua bantuan kemanusiaan yang membuat warga Gaza berada dalam kesulitan. Di sini, Trump jelas tak mampu mewujudkan rencananya untuk membawa kedamaian di Gaza. Atau memang tidak ingin, ia tak punya kendali untuk menghentikan Netanyahu, yang terus bergerak untuk menguasai seluruh area di jalur Gaza. Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan lebih lanjut saat apakah bisa Trump mengatasi Iran? Dalam negosiasi yang baru-baru ini dilakukan, dengan Trump coba menekan Iran lewat ancaman bahwa jika negosiasi gagal, maka Amerika akan menggunakan kekuatan militer untuk menyerang Iran. But with Iran, if it requires military, we're going to have military. Israel will obviously be very much involved in that. He'll be the leader of that. But nobody leads us. We do what we want to do. Negosiasi Iran dan Amerika Serikat menuju tahap ketiga. Sejak kesepakatan nuklir gagal pada tahun 2018, akibat penarikan sepihak Amerika Serikat dari perjanjian tersebut oleh Trump, Iran telah mengabaikan semua batasan pada programnya dan memperkaya uranium hingga mencapai kemurnian 60%, mendekati tingkat kemurnian senjata nuklir sebesar 90%. Nah, hal ini pun membuat negara-negara musuh dari Iran khawatir dong, kalau sampai Iran mencapai 90% dan memiliki senjata nuklir, bisa habis tuh Israel di bom nuklir. Dan untuk itu, Israel nih berulang kali meminta bantuan paman Trump untuk menyerang Iran pakai kekuatan militer penuh, dengan dipimpin Israel langsung. Namun permintaan itu ditunda Trump dengan memilih melakukan negosiasi, yang saat ini telah berada di tahap kedua. Saat ini sendiri, perundingan Amerika Serikat dan Iran telah mencapai tahap kedua. Di tahap ini, kedua pihak dilaporkan mencapai kemajuan yang sangat baik, dalam pembicaraan langsung maupun tidak langsung.
Disepakati bahwa perundingan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, dengan pertemuan tingkat pakar teknis dijadwalkan pada 26 April 2025 di Oman. Para pakar akan mulai merancang kerangka kerja untuk kesepakatan. Nah, kalau perundingan berhasil, maka tujuan akhirnya adalah Iran bebas dari sanksi-sanksi, dan Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir dengan menurunkan pengayaan uranium yang mereka miliki saat ini ke batas normal. Meski begitu, perlu dicatat bahwa hingga saat ini sendiri belum jelas sebenarnya seperti apa kemampuan nuklir Iran. Tapi menurut Rafael Mariano Grossi dari Badan Tenaga Atom Internasional di Teheran yang akan memverifikasi kepatuhan Iran mengatakan bahwa Iran memiliki bahan yang cukup untuk membuat senjata nuklir. Iran memiliki cukup bahan untuk membuat bukan hanya satu, tetapi beberapa bom. Ini seperti teka-teki gambar. Mereka punya potongan-potongannya dan suatu hari nanti mereka mungkin bisa menyatukannya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum itu terjadi. Namun harus diakui mereka tidak jauh dari itu, kata Grossi dikutip dari AP News. Israel tetap mau serang Iran. Kenapa Iran tak mudah dikalahkan? Di saat Amerika melakukan negosiasi dengan Iran, Israel dilaporkan sedang mempertimbangkan serangan terbatas terhadap fasilitas nuklir Iran dalam beberapa bulan mendatang. Menurut laporan Reuters yang baru, opsi militer Israel yang sedang dipertimbangkan membutuhkan dukungan Amerika Serikat yang minimal. Rencana tersebut dilaporkan mencakup serangkaian tindakan yang ditargetkan, seperti serangan udara atau serangan komando, yang dimaksudkan untuk menunda kemampuan nuklir Iran selama beberapa bulan atau lebih. Di sini, Israel jelas takut jika Iran berhasil menyelesaikan senjata nuklirnya dalam waktu dekat. Mereka memandang program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial. Israel juga yakin bahwa Iran tidak akan menyetujui kesepakatan nuklir dengan Amerika yang efektif, kecuali mendapat tekanan militer besar. Meski begitu, Israel juga perlu tahu bahwa Iran bukanlah negara yang bisa mereka kalahkan. Iran tak seperti Lebanon atau mungkin Palestina. Iran punya kemampuan besar untuk menyerang Israel seperti serangan rudal balistik Iran ke Israel pada 2024 yang lalu. Iran adalah negara besar dengan populasi lebih dari 80 juta jiwa dan wilayah yang luas. Membuat invasi darat atau penaklukan penuh hampir tidak mungkin dilakukan. Iran memiliki kedalaman strategis yang memungkinkan mereka menyerap dan membalas serangan. Selain itu, Iran memiliki jaringan proksi yang kuat, termasuk Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi di Irak, yang dapat digunakan untuk menyerang Israel atau kepentingan barat di wilayah tersebut. Selain itu, Iran juga memiliki hubungan strategis dengan Rusia dan China, yang jadi sekutu kuat Iran dalam militer dan ekonomi. Poin-poin inilah yang membuat Trump menolak usulan Israel untuk langsung menyerang Iran dengan kekuatan penuh, karena tentu saja itu akan membuat Amerika Serikat mengalami kerugian besar, seperti pendapat yang disampaikan para pengamat. Pada akhirnya, kegagalan Trump menghentikan perang di Ukraina dan Gaza menunjukkan betapa rumitnya tantangan geopolitik yang dihadapi Amerika, terutama ketika berhadapan dengan lawan seperti Iran yang terlalu kuat untuk dikalahkan dengan mudah. Lawan Yaman aja, Amerika Serikat masih kesulitan. Dengan Rusia yang terus mendominasi di Ukraina, serta Israel yang tak henti menyerang Gaza. Kini perundingan Iran dan Amerika akan jadi penentu. Namun jika gagal, pertanyaan besar akan muncul. Benarkah Amerika akan menyerang Iran bersama Israel? Iran yang memiliki kekuatan militer proksi regional serta aliansi strategis dengan Rusia dan China tentu bukan lawan yang mudah dikalahkan. So, apakah Amerika Serikat bisa mengatasi Iran? Atau justru Iran yang akan terus menjadi musuh yang tak tersentuh bagi Barat? Seperti biasa, drop pendapat kalian.